Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah hari ini kita akan berbagi kembali terkait dengan dampak ataupun akibat dari pergaulan bebas ditinjau dari perspektif Islam. Insya Allah kita akan mulai saja. Oke, baiklah. Akibat dari pergaulan ataupun kenakalan remaja, ya, pergaulan bebas atau kenakalan remaja ditinjau dari Islam. Ini bagaimana sebenarnya fenomena ini bisa terjadi di kalangan remaja khususnya dan pada umumnya masyarakat di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Bidai Suara, Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama, Palembang. Hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Baik, sebelumnya kita sama-sama sepakati bahwasanya kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang, di mana kalau ditinjau dari perspektif Islam, dia akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai syariat. Sebagai contoh, yang paling sering kita alami dan kita dapati, remaja banyak sekali yang suka berbohong, ya. Kalau di dalam kriminalisasi dia tawuran, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang seharusnya anak siswa ataupun remaja itu tidak pantas melakukannya, tapi dia telah melakukan itu, ya, seperti pergaulan bebas dan yang lain-lainnya. Maka dalam perspektif Islam ini membuat eh, para remaja tersebut, ya, melakukan perbuatan-perbuatan terlarang sehingga merusak dirinya sendiri dan juga masyarakat sekitar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 22 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau kejahatan. Jelas bahwa dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya kita semua sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran dan menjauhkan diri kita dari kegiatan dosa atau pelanggaran. Di mana ketika kita, ya, tidak bisa menjaga iman dan akhlak kita, maka sebaliknya rusaklah iman dan akhlak iman dari eh, remaja tersebut. Perilaku-perilaku yang mereka miliki menyimpang dan menjauhkan mereka dari akhlak Islam. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari sini kita ambil hikmahnya bahwa kalau kita ingin mendapati pemuda yang baik, yang soleh, ya, ataupun yang bermanfaat, tentu dia harus memiliki salah satu indikatornya adalah kejujuran. Karena kejujuran merupakan pangkal dari kebaikan. Kemudian ketika kita melakukan kenakalan remaja, ya, maka apa yang terjadi? Terdapat kerugian-kerugian. Yang pertama, yang paling utama adalah kerugian pada dirinya sendiri. Kenakalan remaja menyebabkan penurunan prestasi dalam sekolahnya dan juga penurunan kesehatan dalam kejiwaannya dan juga dalam jasmaninya. Dalam hadis disampaikan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Hadis dari Ibnu Majah. Maka sebagai remaja harusnya dia harus menjaga dirinya, jangan sampai membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Kepada orang lain, ya, khususnya kepada orang tua, anak yang durhaka, anak yang nakal tadi atau termasuk dalam kategori kenakalan remaja, maka dia sering sekali akan berbuat durhaka kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Luqman ayat 14 menegaskan bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua. Jangan sampai sebaliknya menghardik orang tua, bahkan tidak boleh mengatakan ah, ya. Ketika kita membantah ataupun tidak senang dengan orang tua kita, tidak diperbolehkan walaupun sekedar mengatakan atau mengucapkan kata ah, ya. Artinya, ketika kita telah melihat atau mendapati seorang remaja yang mengalami kenakalan, ya, maka juga dia akan merusak tidak hanya dirinya sendiri tapi juga kepada orang tuanya. Dan yang pasti yang paling eh, dikhawatirkan adalah menghancurkan masa depannya. Kenakalan dapat menyebabkan kegagalan hidup dan kehilangan kesempatan. Apapun kesempatan itu, baik itu dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan.
Maka sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam Ibnu Majah sampaikan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, maka untuk mencari masa depan yang baik, maka kita harus belajar. Bukan sebaliknya, dengan kita acuh tak acuh dengan pendidikan, sehingga semua itu membuat kita memiliki masa depan yang suram atau menghancurkan masa depan. Dan yang paling parah, tidak hanya diri sendiri, orang tua, dan masa depan sendiri, kan tetapi menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sehingga perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja tidak hanya menimbulkan dampak kecil, tapi juga menimbulkan dampak yang sangat besar, sehingga merusak ketertiban sosial masyarakat sekitar. Dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, melarang perbuatan yang merusak bumi, ya. Maka mari kita sama-sama untuk mencari ya solusi ataupun alternatif sehingga remaja-remaja akan terhindar dari kenakalan remaja dan juga dari kegiatan yang tidak bernilai positif. Yang pertama solusinya adalah menanamkan pendidikan agama sejak dini. Kita ketahui bahwasanya dalam pendidikan wajib ya dari SD, SMP dan SMA tentu kita telah diajarkan agama. Maka ketika pembelajaran ataupun eh, mata pelajaran tentang agama, kita harus sama-sama ya memperdalam ilmu kita khususnya dalam bidang agama, tidak hanya di dalam sekolah saja tapi juga di luar sekolah. Diajarkan, diberikan pemahaman tentang pendidikan agama sejak dini sehingga anak itu akan tumbuh berkembang dan dia akan mengetahui mana yang benar dan mana pun yang salah. Yang kedua, memilih lingkungan pergaulan yang baik pasti. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kita memiliki sahabat ya yang menjual minyak wangi, maka kita pun akan mendapatkan wanginya. Pun sebaliknya, ketika kita memiliki sahabat ataupun lingkungan yang mana mereka adalah penjual ataupun pandai besi, maka kita akan kecipratan ataupun kita akan terkena apinya. Artinya, pergaulan ini sangatlah penting. Ketika kita memiliki atmosfer ataupun eh, lingkungan yang baik, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita saat ini diberikan kekuatan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, ya. Sebagai remaja, kita harus menjaga harmonisasi, menjaga hubungan ukhuwah kepada keluarga kita, sehingga orang tua kita selalu mengontrol, selalu memberikan arahan dan guidance, sehingga ke depan kita bisa mendapati pendidikan dan juga mendapati sebuah pembelajaran dari keluarga itu sendiri, yang mana akan menjadikan kita menjadi pribadi yang baik, yang soleh, dan juga bermanfaat. Kesimpulannya adalah kenakalan remaja sangatlah berdampak buruk bagi individu dan juga orang lain dan masyarakat. Sehingga Islam melarang perbuatan ini dan mendorong remaja untuk hidup dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah dan dengan pendidikan agama juga dan lingkungan yang baik juga, remaja akan dapat tumbuh ya menjadi pribadi yang bertakwa, yang pribadi yang unggul, yang berprestasi sehingga tidak hanya membanggakan diri sendiri dan orang tua saja, tapi juga membanggakan negara kita. Mungkin itu saya yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.